Makanya saya kadang-kadang gini, apakah saya harus brutal dulu, baru viral, Kapolri denger, baru dicari benang merah. Kadang-kadang ruang tamu, satunya anak saya di kamar. Tidak berapa lama digerebek. 7 orang dewasa. Tapi kayaknya nyepelekan. Makanya kan kita semakin sakit hati. Oh ini kok nggak mau dikasih kesempatan untuk minta maaf. Luar biasa. Meja makan. Wah, bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. Wah, ini urusannya olahraga sebetulnya. Tapi akan jauh kemana-mana. Itu. Ya. Siapa tamu kita? Dari jauh. Jauh. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, biar mengenalkan diri lebih bagus. Trenggalek. Selamat malam. Malam, Pak. Monggo, Panggilan siapa? Yanto. Mas Yanto aja. Nama lengkapnya? Suburyanto. Suburyanto. Tapi panggilannya Yanto. Subur tenan. Aslinya orang mana, Pak? Semarang. Oh, Semarang. tinggal di Jakarta apa di Trenggalek? Bandung. Bandung. Oh, tinggalnya malah di Bandung. Trenggalek itu istri. Oh, istri. Jadi jarak jauh dong. LDR. LDR, iya. Jadi dia ini ada sedikit trouble dalam kehidupannya. Salah satu putrinya itu jadi korban bullying apa namanya. Jadi perundungan ini oleh masyarakat, tetangga dan sebagainya. Ini yang seperti apa perundungannya itu sehingga anaknya itu stres, nggak berani sekolah. Nah, ini kan repot. Padahal masih usianya masih remaja sih ya. Sebenarnya ceritanya gimana sih kita dengar Kita aja. tanya kepada beliau. Gimana itu, Pak? Ceritanya Kejadiannya. gimana, putrinya? Kebetulan beliau itu pelatih tinju tuh. Loh. Pelatih tinju. Bapak pelatih tinju Kebetulan di Angkatan Darat. Loh. Ngelatih atau petinju? Ngelatih, mantan petinju. Oh, sekarang mantan jadi pelatih. petinju. Ini mantan petinju kecil kayak begini sikatnya itu ya. Ya, pesilat kita. Subur tenan. Iya, siap. Gimana Pak Subur? Ceritanya putrinya gimana? Jadi izin sekilas menceritakan aja garis besar. Iya. Anak kami itu malam itu habis latihan silat lah. Di Jawa Timur. Pesilat juga. Silat. Iya. Cewek pesilat Umur berapa? 14 tahun. SMA ya? SMP, Pak. Oh, SMP. Oh iya, SMP. MTS 1 di suatu negeri di Trenggalek lah. Iya. Kelas 2 kebetulan tahfidz, menghafal Al-Qur'an. Penghafal Al-Qur'an. Luar biasa. Nah, itu selesai latihan setengah 10 pulang rumah. Masuk rumah tiba-tiba dia masuk, nggak berapa temennya datang, teman desa. Oh, teman desa, bukan teman sekolah. Bukan, temen satu beda sekolahan, Pak. Tapi teman desa lah itu. Betul. Namanya G lah. Iya. Sebah umur Mas ya. Iya. Main rumah hanya kepingin main. Main wifi atau apalah gitu. Terus begitu dibukai, satunya di ruang tamu, satunya anak saya di kamar. Tidak berapa lama digerebek. 7 orang dewasa. Kebetulan yang 4 itu masih family, istri. Lah, yang dimaksud dewasa itu umur berapa kira-kira? Sudah pada berumah tangga, Bapak. Yang menggerebek itu? Ya. Loh. Menduga ada sesuatu karena anak remaja ngapain? Masuk rumah malam-malam. Tapi izin Bapak. Iya. Sebetulnya kan mereka kenal. Tamunya itu kenal dan anak kecil. Kenal juga. Kenal. Bawa anak situ juga gitu. Iya. Seharusnya kan tidak usah digerebek. Pertama sama ibunya kenal, kan tinggal dikasih tahu tuh Pak. Kalau orang Jawa kan gini. Ngapain? Udah malam, pulang Le. Selesai. Iya. Ini kenapa masih digerebek, diintimidasi, dibentak-bentak, diperiksa. Rumah istri yang di Karangan tuh di Trenggalek itu divideoin. Oleh pelaku ini, betul, oleh Pak. orang-orang dewasa ya. Dicari di kamar-kamar, terus disebarkan di masyarakat. Kebetulan istri kan mantan ajudan Bupati Trenggalek dan
di suatu kecamatan Bapak Iya, sekarang. masih ASN lah. Betul. PNS, Akhirnya tersebar. Oh, Tersebar. disebarkan oleh Winnie Betul. bahwa seolah-olah digerebek. terjadi sesuatu, Digerebek. terjadi penggerebekan Betul. gitu ya. Si itu digerebek, putranya itu digerebek gitu. Oh, disebutkan itu. Betul, makanya kan wah, Kejadiannya enggak, tapi cuma penggerebekannya aja. betul, bilangnya digerebek itu putrinya si ini. Jadi kalau di desa itu kan Wah, rasanya nggak enak, Pak. Iya, Apalagi- mempermalukan betul. lah. Terus 2 minggu baru dengar. Ibunya ini. Betul, baru dengar. Oh, sudah disiarkan di media sosial. Betul. Langsung? Ya, Lu. sama Iya, di kelompok masyarakat itulah. lah. Iya. Dengarnya dari mantan. Mantan Ya denger lah, iya. itu anakmu digerebek itu begini-begini, kaget. Ditanyalah anaknya. Ya, Dik, bener begini ceritakan. Iya, Bu. Tidak terjadi apa-apa, begini si temen itu main di rumah, hanya begini. Terus bener kamu tidak melakukan apa tidak semua nangis. Akhirnya itikat baik karena kan pertama yang 4 itu kan masih Keluarga, family, yang 3 kan tetangga dekat. Iya. Nah, istri bilang ya udah gini kumpulkan semua, Iya. minta maaf ke rumah. Oke. Tapi nggak dilakukan Bapak Oleh orang-orang cucu ini. itu, oke. Padahal istri udah mengumpulkan perangkat, Iya. perangkat desa. Iya. Tapi kayaknya nyepelekan. Iya. Makanya kan kita semakin sakit hati. Iya. Oh ini kok nggak mau dikasih kesempatan untuk minta maaf. Iya. Padahal udah ngaku salah. Iya. Tapi akhirnya kita bikin laporan ke Polres Trenggalek. Oh. Istri bikin laporan Polres Trenggalek. Tanggal 12 Mei Bapak. Laporannya berisi tentang Tentang ya 4 aduan Bapak. Pertama, masuk rumah pekarangan tanpa izin. Ya. Kedua, bullying perundungan anak. Iya. Ketiga, mengambil video dan menyebarkan gambar itu di masyarakat sekitar. Undang-undang IT itu Ya, dalam ya, rumah ya. Bapak. Ya, ya. 4, pencemaran nama baik. Oh. Laporkan. Begitu tanggal 12 laporan resmi sudah nggak enak Bapak. Biasanya kan gini Bapak, kalau kita secara logika laporan terimanya enak. Iya. Seperti moto polisi kan presisi. Iya. Tapi ini kok nggak enak. Oh. Kan kita ngerasakan Iya, cara iya, penerimaannya. iya. Kok maaf Bapak, anak kecil diginiin sama penyidik PPA-nya. Kamu tahu nggak Bapak Ibumu cerai tanggal berapa? Kan tidak sesuai dengan yang kita laporkan Pak. Oke. Oh, iya. dirasa ada ketidakadilan dan Betul. kurang Ya. pas dalam Jadi polisi justru Tekan. menekan anak Ya betul. putri ini. Betul. Nah, setelah itu si G temennya kan juga diperiksa Bapak tanggal 12. Di tengah pemeriksaan minta pulang, demam, Stres, stres. takut, Betul, karena anak kan depresi, anak betul, kecil pulang. Ya. Iya. Setelah itu sudah nggak datang lagi, dipanggil pun nggak mau datang lagi. Takut. Nggak mau urusan lagi. Iya. Setelah itu tanggal 13-an, tanggal 13-nya besoknya visum. Keperawanan. Alhamdulillah emang nggak terjadi apa-apa. Iya. Setelah itu proses hilang. Seminggu 2 minggu tidak ada kabar. Dari pihak kepolisian. Iya. Setelah kira lu kok begini, kok enggak. Biasanya kan ada SP2HP Bapak Iya, tentang penyelidikan perkembangan kasus. Iya. Ini kok diam. Oke. Terus kami inisiatif menanyakan lewat WA Kasat Serse. Pak, gimana proses anak kami perkembangannya? Dijawab Bapak, masih ada loh Pak ini WA-nya. Iya. Jawab. Loh, Bapak kok memang belum ada pemberitahuan? Siap belum ada. Padahal sudah saya perintahkan itu untuk ngasih SP2HP penyidikan. Nah, setelah setengah jam tiba-tiba ada poluan Bapak, nelpon istri. Bu, saya mau ngantar SP2HP malam ini juga. Istri kaget. Besok aja Mbak, sekarang perintahnya. Oke. Itu setelah ada perintah dari Kasat Reskrim. Oh. Begitu diterima Bapak SP2HP tidak sesuai. Isinya cuma 1, pencemaran nama baik. Yang 3 hilang. Oh. Yang Ya, laporan itu. Siap. Lah dari situ kan kita merasakan gini, kok begini. Oh, berdasar laporan pemeriksaan 4. terhadap tumpuan pencemaran baik tidak terbukti, kira-kira kayak gitu ya. Bapak 4. Oke. Yang kita laporkan 4, tapi yang dikasih hasil laporannya cuma 1, pencemaran nama baik. Yang 3 hilang.
Setelah kami protes, baru muncul lagi jadi 4. Nah dari situ kita mulai curiga, Pak. Ada apa ini? Ya. Kok nggak sesuai itu. Iya. Nah dari situ mungkin dongkol, Pak. Dongkol mungkin gini, dalam tanda petik kami kan di masyarakat udah berkembang. Iya. Mungkin apa kami nggak ngasih duit kan nggak tahu, Pak. Iya. Nah kami menggerak nggak punya. Orang nggak ngerti juga. Iya. Lapor aja ya. Betul. Iya, Dari situ kan kita kok begini pelayanannya kan PPA kan harusnya lembut. Iya. Nah, dari situ akhirnya sudah nggak harmonis, Pak. Prosesnya udah nggak enak. Kita udah merasakan mesti akan keluar yang nggak mengenakan itu. Kita temukan termasuk waktu gelar perkara, Pak. Mendatangkan ini, Bapak, mendatangkan psikologi anak, yang datangkan polisi juga tidak enak, Pak. Tidak sesuai ranahnya waktu meriksa anak kami. Iya. Itu, Pak. Jadi pelapor malah seolah-olah tertuduh. Jadi Atau bagaimana yang dirasakan? pelapor kayak terintimidasi, Bapak. Oh. Malah kebalik. Lah iya makanya Siap. seolah-olah tertuduh. Betul. Tersangka. Padahal ini pelapor. Betul. Iya. Nah, datangkan seorang psikologi, Bapak, anak. Seharusnya setahu kami, Pak, yang orang awam hukum, kan ini tuh, Bapak, ditanya, "Dik, untuk menaikkan moral kan, kamu malam itu ngapain, Dik? Kamu sekolah di mana?" "Enggak, oh, Bapak." Dimarah-marah. "Ngapain kamu? Wanita malam-malam masukkan pria begini." Wah, ngamuk, Bapak. "Tahu nggak, Bapak Ibumu cerai tahun berapa begini-begini?" Akhirnya istri nggak terima. Aduh mulut, kok begitu gitu loh, Pak, ceritanya. Dari situ sudah nggak enak, Pak. Nggak enak, ceritanya nggak enak. Jadi mesti kita dapatnya kalah ini. Iya. Betul loh, Pak. Akhirnya termasuk waktu gelar perkara. Gelar perkara ya sudah, kita hanya mendengarkan, tidak bisa argumen. Perkara kan nggak ada hubungan sama kasus anak yang menjadi laporkan kan? Yang dilaporkan oleh yang lapor istri atau siapa ini? Istri. Kan? Nah, iya, laporan istri ini kan tidak ada hubungan dengan kasus anak, penggerbekannya. Yang dilaporkan bukan penggerbekannya, perundungannya. Iya, Pak. Tapi ada kaitannya 4, Bapak. Kan berkaitan tuh, Pak. Ya. Nah, istri akhirnya kan ya ceritakan semua itu, Pak. Waktu gelar perkara itu sudah tetap kita kalah. Karena dari awal udah nggak enak. Kita udah merasa. Lah dari situ kita menemukan beberapa kejanggalan, Bapak. Contohnya waktu gelar perkara kan hanya dibacakan bahwa masuk rumah tanpa izin dalam perkara ini tidak temukan pidana. Oke. Yang kedua, perundungan bullying tidak temukan pidana. Itu kata ahli hukum. Sedangkan ahli hukumnya nggak didatangkan. Oh, jadi menurut kepolisian Ya. bahwa merundung orang itu hukumnya sah, legal, tidak melanggar hukum lah istilahnya gitu. Iya. Jadi siapapun boleh melakukan perundungan. Itu kan dapat diartikan begitu kan? Betul. Bahwa menurut polisi perundungan bukan tindakan hukum. Betul. Artinya siapapun boleh membuli siapapun di Republik ini. Begitu maksudnya Pak? Atau Ya, bagaimana? Yang Bapak pahami? Yang saya pahami masuk rumah tanpa izin boleh. Oke. Nah, aneh. Terus? Terus masuk rumah anak kecil dibentak-bentak tanpa ada bapak ibunya, suruh mengaku boleh. sesuatu, boleh. Kenyataannya nggak kena hukum. Video di dalam rumah diedarkan boleh, Tidak kenyataannya nggak kena. hukum, Betul. ya. Alasannya Kanit PPA-nya yang namanya Ibda Gigih itu bilang ini sudah konfirmasi dari ahli hukum. Lah ahli hukumnya yang mana? Nah, yang kami inginkan itu, Bapak, kami kepingin klarifikasi ya, Pak. Oh, baik. Ketemu, oke, ini pelapor belum nerima kalau ini tidak temukan unsur hukumnya. Iya. Datang, psikologi ada, ahli hukum ada, penyidik ada, kami tidak punya biaya untuk mendatangkan atau mendampingi pengacara. Sudah cukup saya dengan istri, saya kepingin bertanya, Pak. Kok begini, jawabnya apa? Kalau memang memuaskan, mungkin kami yang terima. Tapi kan selama ini kita hanya minta coba klarifikasi ke Propam pun cuma, tapi tidak bisa. Alasannya suruh ngadep Kapolres sendiri, Propam. Jadi tidak mungkin tuh, Bapak. Iya. Nah, kami sudah upaya kemana-mana, Pak. Ke KPAI, Kompolnas, sampai ke Menteri PPA. Oh, sudah ya? Sudah, Pak. Nah, mereka, saya bertanya, fungsinya Kementerian PPA itu apa? Melindungi anak-anak dan perempuan. Dari segi apa? Segi seperti dia down, dia stres. Lah untuk hukumnya saya kejar, Bapak.
kan melindungi. Seperti anak saya sekarang, begitu pelaku dibebaskan, kami curiga Bapak, apakah 7 pelaku itu benar-benar diperiksa? Ataukah hanya datang dimintai data doang? Karena istri pada waktu bilang, Mbak, ini panggil, ini saksi, tidak dilakukan Bapak. Jadi seenaknya dia, terus nggak akan ketemu tuh Bapak. Nah itu yang kita terimakan. Itu makanya begitu hasil kita kalah itu, kami tetap berusaha sebisa mungkin. Karena bagi kami itu nggak adil. Begitu selesai pelaku dibebaskan berkeliaran Pak depan rumah. Nah, sekarang anak saya begitu naik kelas 3 malu di desa itu. Efeknya ya Pak ya? Efeknya apa aja Pak? Efeknya pertama saya sedih Pak. Sedih saya Pak. Iya, enggak apa-apa. Biarpun itu anak tiri Pak. Iya. Makanya saya kadang-kadang gini, apakah saya harus brutal dulu, baru viral, Kapolri denger, baru dicari benang merahnya, kadang-kadang hati saya. Tapi saya redam lagi, jangan saya masih punya cara untuk mencari keadilan. Nah, terus efeknya Pak ya, anak saya nggak mau sekolah lagi di Trenggalek, terus tersebar. Anak ini? Ya. Karena malu mungkin ya. Tuh, padahal di sana kan sekolah istilahnya berbasis Islam Pak, ngaji. Pindah di Bandung, SMP umum, SMP 20. Sedih pasti. SMP 20. Nyari lagi sekolah bahasanya, MTS yang jauh, bisa memenuhi dari rumah, keinginan daripada keluarga dan anak ini untuk tetap menjadi hafiz Al-Quran itu tidak mudah. Tidak mudah. Di Bandung nggak dapat lah ya. Belum dapat. Okay. Ada tapi di pinggir Pak. Terus masuk SMP Negeri 20. Adat istiadat itu beda Pak. Banyak orang Sunda. Nilainya jatuh Pak. Ada orang pinter. Sekarang sekolah tinggal 7 bulan karena naik kelas 3. Yang kami rasakan. Sekarang dia jauh dari istri, dari ibunya. Sekarang kedua-duanya anak tiri saya kan ikut saya, dengan bapaknya enggak. Nah, sekarang masalahnya tambah Bapak. Istri saya kalau mau dinas pagi, berangkat atau pulang tengah malam kadang jam 2 teriak-teriak. Karena saudara yang di samping rumah saya itu termasuk pelakunya. Ngamuk-ngamuk gitu. Bisa dicek Pak. Istri Bapak ini? Iya. Depresi? Karena ditinggal anak? Betul. Saya takutnya kalau terjadi hal di luar. Karena rumah sendirian Pak. Anak dua-duanya di saya. Itu yang kami alami. Baru saya istilahnya bukan yang darah daging, tapi saya anggap sudah anak saya sendiri. Karena saya merasakan. Nah, di situ saya juga ini Bapak minta seperti Menteri KPPA, terus KPAI ya peran aktif lah, seperti korban satunya itu sampai di Tempeleng seperti itu kan, mereka orang desa. Mungkin narasi laporannya kurang pas. Nanti coba kita bantu membuatkan narasi pelaporan. Seringkali karena buta hukum ya. Betul. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan tanggapan secara baik, itu karena narasi pelaporan tidak pas. Bisa juga sehingga menganggap mengada-ada, kan begitu kira-kira, karena ceritanya terlalu umum, tidak berbasis pada kaidah-kaidah pelaporan. Mungkin ya, nah ini nanti yang mungkin kita bisa bantu agar pelaporan ini dapat mudah dipahami secara hukum, baik itu di KPAI maupun di kementerian. Tapi seharusnya kepolisian itu tanggap tanggon, karena polisi sekarang hebat-hebat sebenarnya. Mungkin ya kita berpikir positif bahwa polisi ini betul-betul presisi. Kebetulan mungkin narasinya tidak, kita anggaplah seperti itu, betul kan? Nah kita coba nanti telusuri bagaimana, yang prinsipnya adalah bahwa perlindungan anak ini yang pasti ada terjadi wajib. Korban. Terjadi korban. Tadinya ibu sama anak bareng, anak nggak mau sekolah, malu nggak mau keluar, akhirnya pindah ke sebuah tempat baru dengan budaya baru, menjadi korban. Ibunya pun yang tadinya ada anaknya jadi nggak ada anaknya. Korban juga. Jadi korban juga, jadi
susah, stres dan segala macam. Kejadiannya seperti itu kan Pak. Betul. Apapun yang terjadi di Trenggalek, kita mendengar dari posisinya Pak Yanto, ya kan. Kita juga baiknya juga mendengar dari sisi polisinya bagaimana supaya sama-sama fair, ya kan. Mengambil kesimpulan, kita tidak bisa mengambil kesimpulan, ya kita mendengar, ya. Ya ini di meja makan, tetapi yang pasti ini sudah mengakibatkan ada korban. Ya. Dan kita yakin polisi kita profesional. Ya. Ya. Keinginan Pak Yanto sejauh ini apa Pak? Saya jadi transparan semua gitu. Ya, gini Pak. Saya hanya Polres Trenggalek mengeluarkan SP3 penggantian kasus. Ya. Sedangkan kami pelapor masyarakat di situ merasa ada kejanggalan. Saya hanya satu Pak. Kapan kami dikasih kesempatan klarifikasi? Saya hanya kepingin bertanya laporan kami. Contoh, masuk rumah pekarangan tanpa izin, kenapa kok nggak kena? Saya hanya bertanya, coba jawabnya apa? Satu, kalau dia penyidiknya Polwan itu bisa mengatakan, mengasih keterangan masuk akal, kami terima. Terus kedua, perundungan bullying anak, kok kena nggak kena kenapa? Dia bisa ngasih, oh begini loh Pak, begini, kami terima. Nah, termasuk juga Pak masalah pencemaran nama baik. Tersebar di mana-mana. Yang menyebarkan siapa? UITE itu kan. Kenal loh Pak itu Pak. Cuman kami sanksinya 7 pelaku dipanggil tuh, apakah dipanggil disidik satu persatu ataukah bareng-bareng 7 orang? Karena tidak ada saksi Pak. Kalau 7 orang dihadirkan semua, benar nggak? Oh ya enggak, ini benar. Siapa Pak? Semua pelaku kok Pak. Kan kami sanksi Pak dengan cara penyidikannya. Makanya kami kepingin bertanya, kalau semua kenyataannya masuk akal, kami terima. Berarti tidak ketemu. Tapi kalau memang itu rekayasa, ya mungkin bidang propam sendiri yang akan. Nah, kami sebagai masyarakatnya, makanya kami sedih-sedihnya gini, transparan. Tapi kan nggak tertutup. Seperti contohnya anak saya, seorang wartawan menanyakan tentang perkembangan penyidikan bullying yang menimpa di Polres Trenggalek. Jawabnya malah katanya anak saya itu hasil assessment ya Pak ya? Ya betul hasil Pak. Assessment. Ya, wawancara itu Pak. Hasil assessment. Jadi sebetulnya kan hasil assessment juga tidak baik untuk disebarkan kepada pihak gitu. Yang katanya anak saya begini. Masalah hasilnya kan itu juga. Ya seperti itu kan nggak bagus Pak. Nah itu sebetulnya tak laporkan juga Pak, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Polres Trenggalek terhadap anak saya. Itu wartawan itu menulis. Menanyakan Bapak. Bukan hasil pertanyaan itu ditulis oleh media. Ada buktinya. Ada buktinya Bapak. Semua ada buktinya. Itu aja polisi memberikan keterangan pers. Enggak, bikin jawaban untuk disebarkan lewat nota dinas bahwa Ananda ini yang kemarin digerebek itu mengalami hal begini. Wah, malu Pak. Hasil assessment dari psikologi. Itu yang enggak diterima. Karena itu sudah harusnya tertutup kenapa disiarkan ke media. Ya, makanya korban malah dibegitukan tambah down. Jadi pelapor menjadi korban. Betul. Memang yang kami nggak terima itu Bapak. Kok begini, kok harusnya melindungi korban. Anak di bawah umur. Nah, terus bilang, kenapa ini nggak bisa berjalan Pak di Propam Polda Jatim? Enggak, karena si satu korbannya tidak bisa dihadirkan. Saya bilang, polisi kita kan pintar-pintar Pak, nyari terus di ujung dunia pun bisa ketangkep. Masa ngerayu seorang anak kecil, ayo dia hanya diminta keterangan nggak bisa, ada apa Bapak? Itu loh Pak yang kami bertanya gitu loh Pak. Karena ini anak kecil kan? Betul. Oke, baik, ini jadi sesuatu yang mungkin menjadi pertimbangan banyak pihak. Apa yang dikeluhkan oleh Pak Pak Yanto Subur Yanto itu kita tangkap pemahamannya. Artinya kita tidak akan memberikan tanggapan apapun. Yang pasti janganlah main hakim sendiri kepada masyarakat. Mari kita tidak membiasakan jangan mudah menyebarluaskan sesuatu yang tidak benar, melakukan bullying dan kemudian menjadikan anak menjadi korban.
daripada kekuasaan media sosial. Kekuasaan media sosial kan itu harus menjadi perhatian kita dan kita harus hati-hati. Karena cepat atau kalau sesuatu masalah ditangani secara benar, undang-undang IT bisa menjerat siapapun yang menyebarkan sebuah tindakan bullying yang membahayakan buat siapapun. Hati-hati bermain media sosial. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya. Terima kasih.